Baik, yang pertama saya akan evaluasi dulu tugas yang kemarin. Kemarin itu deadline-nya hari Minggu ya. Hari Minggu, dan saya rasa saya nggak perlu share pembahasannya ya, karena sudah saya cek juga beberapa sudah benar. Nah, yang pertama ini sampai tadi malam itu ada 6 orang yang belum mengumpulkan. Ada Aldo, Alfiazi, Alia, Ayu, Jenny, sama Muhammad Naufal. Saya kurang tahu apakah belum mengumpulkan itu memang karena nggak ada koordinasi dengan pasangannya, maksudnya teman kelompoknya, atau karena memang belum nge-share saja. Jadi meskipun kalian mengerjakannya berdua, tapi tetap masing-masing siswa harus mengirimkan jawabannya ya, gitu. Jadi mohon yang belum mengirimkan segera mengirimkan. Masih ada 6 orang sampai tadi malam, belum saya cek lagi sampai sekarang tadi, gitu. Paham ya? Baik, yang selanjutnya, karena kan kemarin ada pengertian vektor ya, ini saya akan bahas sedikit pengertian vektor. Jadi vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Itu saja. Jadi dia besaran ya, bukan satuan, tapi besaran. Kalau satuan itu kan yang kayak sentimeter, kilogram gitu. Kalau ini vektor itu suatu besaran. Kemarin saya bandingkan dengan skalar. Jadi kalau skalar ya, bukan skala atau saklar juga bukan, tapi skalar. Skalar itu dia memiliki nilai tapi tidak punya arah. Gitu. Kalau kemarin kita gambarkan bahwa yang vektor itu pasti ada anak panahnya, ada panahnya ya, ada tanda panahnya. Nah, itu untuk menyatakan bahwa itu adalah suatu vektor. Karena kalau nggak ada panahnya, misalkan hanya ruas garis saja, itu bukan vektor gitu. Itu yang harus dipahami. Ingat ya, saya tekankan lagi bahwa vektor itu memiliki arah. Arah ditunjukkan dengan, kalau kita gambar itu dengan adanya panah. Jangan lupa itu panah, karena kemarin banyak yang angkatan kemarin itu banyak yang asal garis saja, berarti itu salah, bukan vektor. Kemudian setelah itu, selain evaluasi, saya akan menambahkan materi sedikit, yaitu tentang penyajian vektor. Nah, ini berkaitan sama soal yang notasi vektor, gitu. Nah, saya tambahkan dulu penyajian vektor. Jadi, vektor itu dapat disajikan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah vektor baris. Nah, vektor baris itu bentuknya dalam kurung komponen X, komponen Y. Jadi ini seperti penulisan titik. Titik itu kan ada berapa, berapa gitu ya. Sama, vektor pun juga begitu. X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini kalau vektor baris, kalau kalian mau nuliskan dalam bentuk baris. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan vektor kolom. Vektor kolom penulisannya seperti ini. Jadi bentuknya kolom ya, atas bawah. Komponen X, komponen Y. Ini tidak perlu dikasih per itu ya, nggak usah. Kalau per malah jadinya pecahan. Ini bukan pecahan, ini suatu matriks ya, kalau kalian kenal nanti. Nanti di kelas berapa, kelas 2 kalian akan belajar matriks. Ini penulisan matriks seperti ini. Atas bawah, tidak ada ininya, pernya. Yang ketiga, dalam bentuk vektor satuan. Nah, kalau vektor satuan itu di LKS halaman 11 sudah ada juga, itu ada diartikan sebagai vektor yang panjangnya satu satuan gitu. Nah, penulisannya vektor satuan itu gini, komponen XI ditambah komponen YJ. Jadi I sama J itu menandakan bahwa dia bentukan dari vektor satuan gitu. Ini I-nya I kecil ya seharusnya ya. Saya nggak tahu, ini saya pakai komputer kok nggak ada titiknya. Harusnya I titik lalu ada panahnya seperti yang di LKS halaman 11 itu. Komponen X, I ditambah komponen Y, J. Nah, bagaimana penerapannya? Ini kan baru pengertiannya ya. Nah, ini sekarang saya akan terapkan di sini soal yang kemarin.
soal yang tentang notasi vektor. Oke, kemarin soalnya gini ya, tuliskan U, V, W, dan GH dalam notasi vektor. Nah, sebenarnya kalau jawaban kalian yang ini saja, ini enggak apa-apa, nggak perlu diisiin ini bilangan-bilangan vektornya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi ini kemarin ada yang sudah menuliskannya, sudah bagus, nggak apa-apa. Gini, tapi tetap saya akan evaluasi ya. Yang pertama, vektor GH. Berarti ini ya, sudah benar ya, GH. Pangkalnya G, ujungnya di H. Gitu, dan diberi tanda vektor. Sudah benar. Nah, ini yang kurang tepat di sini. Per. Jadi tidak perlu pakai per ya. Cukup 4, 2. Tapi kita tetap cek lagi apakah 4, 2. Kita cek dulu ya. Vektor GH. Saya tuliskan di sini. GH, kalau saya tuliskan dalam vektor baris itu tadi yang mendatar ya. Baris itu mendatar. Nah, komponen X, komponen Y. Ini anggap aja pas di sini ya titiknya ya. Komponen X. Nah, X-nya ada berapa? Cukup kita hitung dari pangkal ke sini. X ya, X kan berarti mendatar. 1, ada 1, 2, 3, 4. Komponen X-nya ada 4. 4 ke kanan. 4 ke kanan berarti nilainya adalah positif. 4, komponen X, komponen Y. Komponen Y-nya yang tegak. Gitu ya. Tegak gini. Tegaknya berapa? Kita hitung 1, 2. Oh, 2. Dia berhenti di sini ya. 2 ke bawah. Kalau ke bawah nilainya adalah positif atau negatif? Negatif. Ya, ke bawah itu negatif ya. Berarti ini seperti yang di diagram kartesius itu loh. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Ini berarti 4, negatif 2. Gitu. Nah, ini penulisan dalam bentuk vektor baris. Nah, kalau dalam bentuk kolom bagaimana? Kalau kolom ya berarti tinggal disusun saja. Kolom itu bentuknya atas ke bawah. 4, negatif 2. Gitu. Jangan pakai per salah ya. Terus kalau dalam bentuk vektor satuan bagaimana? Tuliskan saja 4, karena komponen X-nya kan 4 ya. 4, I, ini ditambahkan, oh sorry, karena dia negatif 2, berarti kita juga menggunakan negatif. Empat I dikurangi 2C. Gitu, ini dalam bentuk baris. Yang ini kolom, yang ini satuan. Gitu. Ini untuk yang vektor GH. Nah, sekarang kita akan coba untuk vektor V. Ini ya, vektor V ini ya. Vektor V. V karena dia satu huruf, berarti kita gunakan huruf kecil. Vektor V itu komponen X-nya berapa kalau vektor V? 1, 2, 3. Ada 3 ya komponen X-nya ya. 3, nah komponen Y-nya berapa? Komponen Y-nya kan dari sini ya, pangkal ke ujung. Ternyata dia komponen Y-nya itu nggak ada. Maksudnya dia kan mendatar ya. Berarti komponen Y-nya itu 0. Gitu. Gitu ya. Nah, lalu kalau dibentuk ke vektor kolom bagaimana? Ya tinggal disusun saja 3, 0. Terus ini 3I. Nah, karena 0 itu 0 kalikan C hasilnya 0, maka tidak perlu dituliskan, tidak apa-apa.
Kalau ini 3i saja cukup. Gitu. Nah, kalau yang seperti ini, V mana? Kalau ini contohnya ini ya, ini kurang tepat ini. Vektor V sama dengan 3 itu kurang tepat ya. Jadi 3, kalau mau dibuat ke vektor baris ya 3,0. Gitu. Gitu ya. Nah, lalu kita lihat yang W. Yang W ini yang kebalikan dari V. Oke, untuk vektor W, kelihatan nggak kalau kuning? Oh ya, lebih kelihatan. W itu komponen X, komponen Y. Komponen X-nya kan X itu mendatar ya. Ada nggak X-nya yang mendatar? Ternyata X-nya yang mendatar nggak ada ya, berarti 0. Komponen Y, ternyata Y-nya dari pangkal ke ujung itu turun sejauh 3 satuan. Karena turun berarti negatif 3. Gitu, 0, negatif 3. Negatif 3, I atau J kalau dalam hal ini. Karena ini adalah komponen Y itu adalah J. Jadi jangan dibalik ya, antara I sama J itu sudah aturannya seperti itu. I itu miliknya komponen X, dan J itu miliknya komponen Y. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, sudah selesai.